Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat bakudapa lagi dalam acara GKM Menyapa pada hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami memuliakan Engkau karena kasih-Mu yang begitu ajaib. Kami berada di minggu sengsara ini untuk merenungkan penderitaan-Mu di kayu salib. Berkati firman-Mu supaya menjadi berkat untuk kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan menghantar kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 27 ayat 46. Demikian, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lahir membuka kehidupan, mati menutup kehidupan. Mana yang lebih penting, awal atau akhir? Di sini kita melihat bahwa Yesus memiliki akhir yang agung. Saudara-saudara, peristiwa di Golgota dikatakan oleh firman Tuhan jam 12 sampai jam 3 gelap gulita. Padahal itu terang sekali, siang. Dan hal kedua terjadi, tabir bait Allah terbelah. Suasana gelap menggambarkan murka Allah terhadap dosa. Bapa meninggalkan anaknya. Tabir bait Allah terbelah. Kematian Kristus membuka pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Semua orang tidak terkecuali boleh datang kepada Allah. Saudara-saudara, yang pertama, pengampunan dosa dan keselamatan dibayar mahal. Seorang teolog Bonhoeffer pernah berkata, keselamatan itu bukan barang loaan atau murahan, tetapi dibayar dengan darah Tuhan Yesus yang sangat mahal. Kita kenal bahwa selama Yesus berada di salib, ada 7 perkataan yang diucapkannya. Perkataan pertama dan terakhir, yang ke-7, dengan kata Bapa. Tetapi perkataan keempat ini, di mana Yesus mengatakan Allahku, Allahku, dan seterusnya. Di tengah-tengah antara Alfa dan Omega ada lembah bayang-bayang maut. Saat ini Bapa tidak mendampingi anaknya. Kristus mengalami kesendirian. Ketika kita mengalami bayang-bayang maut, ingat bahwa Tuhan Yesus pernah melewati dan Dia tetap beserta kita. Ketika Bapa meninggalkan anaknya, itu karena dosa kita. Yesus tanggung semuanya. Dan inilah harga mahal yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Rela terhukum demi menyelamatkan manusia. Yang kedua, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati dan taat pada kehendak Bapa. Memang dalam pandangan manusia Yesus gagal. Tetapi walaupun manusia melihat Yesus gagal,
tapi dia berkata, sudah selesai. Apa yang digenapkan, apa yang diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib tidak dapat dikerjakan oleh manusia siapapun. Kalau Yesus berkata gagallah, maka percuma dia bangkit. Sebab kita tidak mengetahui dalam hal apa dia menjanjikan jaminan keselamatan. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib dimulai dengan Bapa, diakhiri dengan Bapa. Ini suatu hal yang penting bagi pelayanan. Di kayu salib, Tuhan Yesus tidak berkata banyak kepada manusia. Bagi Yesus, yang penting adalah kesetiaan kepada Bapa. Yang mengutus Kristus adalah Bapa, dan yang akan menerima Tuhan Yesus kembali ke sorga adalah Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya kita semua di minggu sengsara ini dimampukan Tuhan untuk setia seperti Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari berdoa. Bapa, terima kasih banyak kami boleh merenungkan satu perkataan Yesus di atas kayu salib, yang mana dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia rasa sendiri, dan kiranya teladan ini akan memberitahu kepada kami ketika kami berada di bayang-bayang kesulitan, kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai seperti Yesus disertai oleh Bapanya. Tuhan memberkati kami untuk setia seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.